Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya 1 kilo cumi yang ukuran lumayan sedang ya. Ini cuminya masih segar juga. Oke, sekarang kita akan membuang beberapa bagian dari cumi. Nah, ini ya. Yang pertama-tama saya akan membuang lidahnya. Nah, ini. Jadi dia itu keras ya, seperti bentuk lidah. Nah, ini nggak boleh kita makan, bisa nyangkut di tenggorokan. Kemudian kita akan buang giginya. Nah, ini keras banget ya, giginya juga kita buang. Kemudian di sini, nah saya akan tunjukkan ada tinta hitamnya ini. Nah, untuk tinta hitamnya ini saya pakai untuk memasak, jadi nggak kita buang ya, karena nanti tinta hitamnya ini yang memberikan cita rasa enak pada cumi. Oke, semuanya sudah saya bersihkan cuminya dan sudah saya cuci juga ya. Nah, ini dan tinta hitamnya masih ada. Selanjutnya di sini saya akan memberikannya perasan jeruk. Nah, ini jeruk nipis. Saya peras sebanyak 2 buah jeruk. Kita ambil bagian isi dan bijinya, kulitnya juga. Kemudian ini kita remas cuminya seperti ini ya. Jadi pastikan semua bagian cumi itu terkena dengan air dari perasan jeruk nipis atau lemon. Jadi manfaatnya ini untuk menghilangkan bau amis dan juga membuat cuminya ini semakin segar. Oke, ini udah selesai. Saya diamkan dulu kurang lebih selama 15 menit ya. Kita lanjut ke proses berikutnya. Sediakan 1 alas atau 1 talanan. Kemudian di sini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Nah, untuk bawang putih ini kita potong kasar ya, jadi nggak usah tipis-tipis. Kemudian saya juga menggunakan sekitar 5-6 siung bawang merah, sama kita potong-potong juga. Potongannya nggak usah terlalu tipis, agar nanti teksturnya itu tetap terlihat ya untuk aneka bawangnya ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan cabai rawit sebanyak 30 buah. Nah, ini kecil-kecil cabai rawitnya, jadi rasanya pedas banget. Sama kita potong kecil-kecil juga untuk cabai rawitnya. Kalau teman-teman gak terlalu tahan pedas, bisa dikurangi penggunaan cabai rawitnya. Tapi memang cumi ini enak banget kalau semakin banyak cabainya, nanti rasanya akan semakin jos. Kemudian juga tidak lupa saya menggunakan cabai hijau yang besar ya. Ini sebanyak 5 buah cabai. Selain untuk menambah cita rasa, juga dapat mempercantik dari tampilan masakan yang kita bikin. Oke, selanjutnya saya juga menggunakan tomat merah yang besar ya. Jadi ini udah ranum banget. Ini saya gunakan sebanyak 2 buah agar nanti rasanya tuh lebih segar ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya udah selesai. Kemudian tidak lupa di sini saya juga menggunakan 1 buah jagung manis. Nah, ini kita akan serut ya, atau kita pelintir-pelintir untuk jagungnya. Nah, ini udah selesai untuk jagung dan juga aneka bumbu-bumbu tumisnya. Sekarang kita akan bersihkan dulu. Nah, ini tadi cumi yang udah kita rendam kurang lebih selama 15 menit dengan air perasan jeruk nipis. Nah, selanjutnya jadi air dari perasan jeruk nipis ini akan kita buang ya. Jadi kita bersihkan dulu cuminya. Boleh cuci beberapa kali, 2-3 kali, sampai cuminya ini dari air dari perasan jeruknya itu hilang dan juga biji-bijinya juga kita bersihkan. Oke, ini cuminya udah selesai ya. Sekarang kita lanjut proses memasak. Saya menggunakan minyak goreng cukup banyaknya, ini sekitar 100 ml. Saya masukkan dalam wajan, kemudian kita biarkan sampai panas. Barulah setelah itu kita masukkan tadi bawang putih dan bawang merah irisannya. Nah, ini kita tumis sebentar ya, sampai baunya itu harum dan juga sedikit layu. Kemudian saya tambahkan beberapa bumbu geprek. Nah, ini ada laos atau lengkuas geprek, dan ini jahe geprek. Kemudian ini ada 4 lembar daun jeruk. Dan tidak lupa 3 lembar daun salam. Nah, ini kita tumis kembali sampai semua bumbu-bumbu geprek ini mengeluarkan aroma yang harum. Nah, gunakan aja api kecil. Jadi kita masak sampai bawangnya berwarna agak kecoklatan. Oke, ini baunya udah harum banget ya. Selanjutnya saya akan memasukkan ini tadi jagung serut. Ini jagung manis. Jadi kita masak sebentar karena jagung ini kan teksturnya agak keras ya. Jadi kita masukkan lebih awal agar nanti teksturnya juga akan jadi lembut. Nah, saya besarkan sedikit apinya. Selanjutnya di sini kita akan masukkan aneka bumbu yang tadi udah kita iris-iris ya, atau kita masukkan aneka cabai-cabeannya. Nah, ini ada cabai rawit dan juga cabai hijau besar ya. Cabai rawitnya ini lumayan banyak dan rasanya jamin pedas banget. Kemudian barulah kita masukkan tadi cumi yang udah saya bersihkan. Jadi ini cuminya udah nggak terasa asam ya, dan baunya udah enak banget, udah nggak bau amis. Aromanya udah nggak amis. Nah, ini kita masak sebentar. Untuk memasaknya teman-teman bisa gunakan api besar.
Dan dalam proses memasak ini saya tidak menambahkan sedikit pun air, jadi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Saya kecilkan sedikit apinya. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok makan. Kemudian saya tambahkan juga 1 sendok makan garam. Nah, jadi kaldu jamur itu untuk penyedap rasanya ya. Jadi dia tuh rasanya gurih banget. Tapi di sini saya gunakan yang totole, jadi nggak ada rasa asin sama sekali. Makanya saya tambahkan lagi garam tadi. Nah, ini kita masak lagi. Dan ini saat proses masak di awal tintanya tuh belum keluar, padahal tintanya nggak saya buang ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat hasil akhirnya. Oke, ini cukup. Kemudian di sini saya akan tambahkan saus tiram. Nah, boleh merek apa aja. Nah, ini untuk menambah cita rasa lebih enak dan harum aromanya. Jadi saus tiram ini memang digunakan untuk masakan aneka seafood. Kemudian untuk semakin lebih enak lagi, saya tambahkan saus lada hitam. Sebenarnya lada hitam ini khusus untuk daging ya, tapi kalau ditambahin ke cumi juga nggak kalah enak. Jadi nanti perpaduan antara saus tiram dan saus lada hitamnya enak banget. Nah, ini kita masak lagi, pastikan sausnya itu menyebar merata, jadi terkena semua cuminya. Nah, ini baunya udah mulai harum ya. Cuman memang tinta cuminya belum terlalu keluar. Jadi warna cuminya tuh masih berwarna kemerah-merahan gitu ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menutup pancinya. Nah, kita gunakan api besar dan kita masak selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Nah, ini setelah 5 menit. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi cuminya tuh mengeluarkan air dengan sendirinya. Padahal ini tuh nggak saya tambahin air sama sekali. Jadi air yang ada ini adalah air dari cuminya itu. Nah ya, ini jadi cuminya juga udah mulai mengecil. Nah, udah mulai menyusut kalau udah kita masak seperti ini. Sekarang saya akan rasa salah satu bagian. Saya akan rasa apakah sudah empuk atau belum. Bismillah. Ini udah empuk banget. Nah, kalau udah empuk tanya udah matang, saya masukkan terakhir tomat. Jadi tomat itu bagian terakhir kita masukkan. Ini cuminya udah matang, jadi masaknya nggak usah terlalu lama, karena kalau terlalu lama dia akan alot. Oke, saya matikan api kompornya. Nah, ini dia teman-teman, masakan cumi pedas tinta hitam. Ini cantik banget warnanya, aromanya juga sangat harum. Untuk rasanya jangan ditanya, ini enak banget dimakan pakai nasi panas. Terima kasih sudah menonton video ini.